Halo Imran, halo, Halo, sehat Imran? ya, Kita mulai, aduh, bentar ya. iya, Kita mulai aja ya kursus kita Imran ya. iya, Imran izin. Ini satu lagi tinggal Putri ya. Kayaknya Putri. Oh, Akifa ya. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Imran bisa on iya. cam, on cam ya? Oh, Oke, nah, kita mulai kelas kita hari ini. Kau ucapkan terima kasih untuk Imran ya yang sudah bisa hadir di kelas kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus matematika kita, ya. Hari ini kita akan lanjut ke lesson baru. Ya, hari ini kita akan masuk ke lesson 12. Agak share screen dulu ya. Oke, share screen kalian kelihatan ya, Bang? Share screen kalian kelihatan? ya, boleh. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke lesson baru, lesson 12 ya. Seperti biasa ya, kursus matematika kita ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama eh, perhitungan lisan, bagian yang kedua tahap utama dan bagian yang ketiga adalah matematika pengembangan. Ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang matematika, tentang perhitungan lisan. Ya, nih seperti biasa ya kita akan ketemu dengan teman kita nih, ada Ewan dan Ot. Ya, nanti juga kita akan bertemu dengan Ewan dan Ot di soal-soal yang ada di materi kita. Bagian pertama kita akan bahas tentang penghitungan lisan. Ya, nih. Kalau kita ingat ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang diulangi. Ya, nih. Contoh di sini ada 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 itu sama dengan penjumlahan angka 4 sebanyak 6 kali. Ya, 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, jadi 4 kali 6 itu adalah pengulangan penjumlahan 6 kali dari angka 4. Ya, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang. Nah, itu sebabnya kalau 7 kali 9 ya, itu sama dengan penjumlahan angka 7 sebanyak 9 kali. Ya, nih ya. 7 dikali 9 itu sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 itu sebanyak 9 kali. Ya. Nah, jadi ketika kita misalnya mendapatkan soal, ya, 7 dikali 9. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, ya, kita bisa ganti, ya, jumlah 9 kali angka 7 ini dengan 10 kali angka 7. Ya. Baru yang terakhir kita kurangi hasilnya dengan angka 7. Ya, nih. Jadi untuk mencari hasil dari 7 dikali 9, ya, kita bisa jumlahkan angkanya, ya. 7 dikali 9 itu kan penjumlahan angka 7 sebanyak 9 kali. Nah, biar mempermudah, kita buat penjumlahan angka 7-nya jadi sebanyak 10 kali. Ya, kalau penjumlahan angka 7 sebanyak 10 kali itu kan berarti angkanya akan jadi 70. Ya, 7 kali 10 sama dengan 70. Nah, untuk mendapatkan hasil 7 kali 9, setelah kita dapat hasilnya 70, kita kurangi dengan 7. Ya,
70 dikurang 7, ya. Berapa? Emran, 70 dikurang 7. 3. Nah, 63. 3, ya. Maka hasil dari 7 dikali 9 itu adalah 63, ya. Ya. Jadi untuk mempermudah perkaliannya, kita bisa kali dulu dengan angka 10, baru setelah itu kita kurangi angka 7, ya. Jadi 7 Ya. dikali 9 itu sama dengan 7 dikali 10 dikurangi 7, ya. 7 dikali 10, 70, baru setelah itu 70 Bentar. dikurangi 7. Hasilnya 63. Gimana, Imran? Oh, izin ke kamar mandi sebentar. Oh ya, boleh, silakan. Stop. Mister. Mister. Sudah, Imran? Dah. Nih, kalahnya ya. Nah, jadi tadi untuk mencari hasil dari 7 dikali 9, ya, kita bisa dikali dulu dengan angka 10, ya. 7 dikali 10, hasilnya 70, baru setelah itu 70 kita kurangi dengan angka 7, ya. Maka kita dapat hasilnya adalah 63. Oke. Nah, tadi kan kita mencoba untuk perkalian dengan angka 9. Nah, ketika kita mengalihkan dengan angka 8, kita juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Kita bisa gunakan cara seperti tadi, ya. Jadi 7 dikali 8 itu kan sama dengan pertambahan angka 7 sebanyak 8 kali. Nah,
Mungkin ketika kita apa, menghitung 7 dikali 8 kan mungkin lama ya, mungkin kebayangnya. Nah, untuk mempercepat, melakukan percepatan dalam penyelesaian soalnya, kita bisa lakukan tadi, ya, dengan cara seperti tadi. Kita kalikan dulu dengan angka 10. Berarti penjumlahannya, angka 7-nya penjumlahannya dilakukan sebanyak 10 kali, ya. Kalau 10 kali kan berarti 70. Nah, untuk mendapatkan hasil dari 7 dikali 8, berarti kita kurangi angka 7-nya sebanyak 2, ya. Dikurangi angka 7, setelah itu dikurangi lagi dengan angka 7, ya. Jadi caranya kita bisa kalikan 7 dikali 10, ya. Baru setelah dapat hasil dari 7 kali 10, selanjutnya kita kurangi dengan angka 7 satu kali. Setelah itu dikurangi lagi dengan angka 7 dua kali, ya. Nah, ini 70 dikurangi 7 hasilnya 63. Baru setelah itu 63 dikurangi 7 hasilnya 56. Jadi 7 dikali 8 hasilnya adalah 56, ya. Hmm. Jadi cara mengalihkan bilangan dengan 9 ada dua langkah. Ya, ada dua langkah, ada dua apa ya? Dua step, ya. Yang pertama, kita kalikan dulu angka tersebut dengan angka 10, baru setelah itu hasilnya kita kurangi dengan bilangan tersebut, ya. Nih, contoh 6 dikali 9. Coba, Imran. Berapa hasilnya dan bagaimana cara penyelesaiannya? 54. 54. Gimana caranya? 6 kali 10 dikurangi 6. Iya, 6 dikali 10 dikurangi 6. Ya, 6 kali 10, 60. 60 dikurang 6, hasilnya 54. Ya, nih, 4 dikali 9, Imran, berapa? 36. 36. Gimana caranya? 4 kali 10 dikurangin 4. 4 dikali 10 dikurang 4. Ya, 4 kali 10 berapa? 40. 40. 40 kurang di 40 dikurangi 4. 3, 36. Ya, nah, ya. Nih, 8 dikali 9, berapa, Imran? 72. 7, 2. Gimana caranya? 8 kali 10 dikurangin 8. 8 dikali 10 dikurangi 8. Ya, 8 kali 10, 80. 8 dikurang 8, 80 dikurang 8 berapa, Emran? 72. 72. Oke. Sampai sini Emran ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ada. silakan Emran buka website Algonova-nya. Silakan dikerjakan soal di lesson 12. Oh, ini gimana? Ah, ya. Lesson 12 nomor 1, ya. Nah, di sini ada 4 soal. Satu, dua, tiga, 4. Nah, silakan. Emran kerjakan. Yang nomor 1 di sini ada 9 soal, ya, tentang tadi perkalian, ya. Silakan Emran selesaikan sampai nomor 4, ya. Waktunya sekarang jam berapa? Sampai jam 11.40, ya. Silakan Emran coba diselesaikan sampai jam 11.40. Nanti setelah jam 11.40 kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh, Imran. Silakan. Nanti kakak bantu. Ya. Oke, silakan.
Mister. Udah, Imran? Aku udah selesai. Oke. Oke. Kita lanjut ya ke materi yang kedua. Kakak share screen dulu ya. Oke. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang poligon. Ya. Nah, nah, di sini ada gambar nih, ada tiga bangun. Yang di kiri, yang di kiri ini bentuk apa, Imran? Nih, Segitiga. segi, Tiga. segitiga. Ya. Yang di bawah, Eh, apa ya? Trapesium asal. Hah? Lupa, lupa, lupa. Yang di bawah segi Empat. empat. Ya, karena apa? Karena sudutnya ada empat. Yang di kiri segitiga, kenapa? Karena sudutnya ada tiga. Nah, yang di kanan Segi enam. segi enam. Ya, semua bangun-bangun ini, ya, ini disebut dengan poligon. Ya, nah, segi empat dia disebut segi empat karena memiliki empat sudut. Ya, nah, kalau ini ada berapa sudut yang ada di bangun ini? Hmm? Enam. Ada enam. Enam. Ya, makanya dia disebut segi enam. Ya, nah, untuk mencari keliling dari suatu poligon, kita bisa menjumlahkan panjang seluruh sisinya. Ya, jadi untuk mencari keliling dari bangun poligon, kita jumlahkan seluruh panjang sisi dari bangunnya. Nih, contoh, tugas nomor satu. Temukan keliling segi lima. Nih, kira-kira berapa kelilingnya, Imran? 16. Berapa? 16. 6? Enam 16. belas ya. Nah, untuk mencari keliling segi lima tadi, kita jumlahkan seluruh sisinya. Ya. Nah, tadi kan di sini sisinya itu ada yang panjangnya 3, 4, 5, dan satu. Tiganya ada 2 ya. Nah, semuanya kita jumlahkan ya. 3 tambah satu tambah 3 tambah 4 tambah 5 ya. 3 tambah satu 4 tambah 3 7 tambah 4 11 tambah 5 6 16 ya. Jadi keliling dari segi 5 itu adalah 16 cm. Nomor 2. Panjang suatu persegi panjang adalah 14 cm dan panjang suatu persegi panjang adalah 16 cm dan lebarnya adalah 14 cm. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Berapa kelilingnya, Imran? Berapa? Hah? 60. Berapa? 6? 60. 60. Ya, gimana caranya? Ya, kita jumlahkan seluruh sisi ya yang ada di persegi panjang ini. Tadi kan diketahui ya, panjangnya 16 cm, lebarnya 14 cm. Nah, untuk mengetahui panjang dari sisi yang berhadapan, ya kita tinggal lihat sisi yang berhadapannya dia berhadapan dengan sisi yang mana. Kalau yang berhadapan dengan sisi panjang berarti panjangnya adalah sama 16 cm. Kalau yang berhadapan sisi lebar berarti panjangnya sama 14 cm. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan seluruh sisinya. Ya, kita tinggal jumlahkan 16 tambah 14 tambah 16 tambah 14 ya.
16 tambah 14, 30. 16 tambah 14, 30. 30 tambah 30 hasilnya 60 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 60 cm. Nih, Maria memutuskan untuk menghias sapu tangan persegi dengan menjahit pita di sekeliling sapu tangan. Dia mengukur panjang sisi sapu tangan dan mendapatkan 15 cm sebagai panjang sisinya. Berapa banyak pita yang dibutuhkan Maria? Nah, kira-kira, Emran, berapa banyak pita yang dibutuhkan Maria untuk menghias sapu tangan? 60. 6, 60 ya. 10. Caranya sama, kita jumlahkan panjang dari setiap sisi ya. Ini kan persegi. Kalau persegi, berarti panjang semua sisinya sama ya. Karena salah satu sisinya udah diketahui 15, berarti tiga sisi yang lain juga sama ya. Panjangnya 15 cm karena bentuknya adalah persegi. Tinggal kita jumlahkan seluruh sisinya untuk mencari keliling dari persegi ya. Kita jumlahkan 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 hasilnya 60 cm. Jadi pita yang dibutuhkan adalah 60 cm. Nih, nomor 4. Dalam sebuah kotak coklat berbentuk persegi panjang, terdapat 4 permen di sepanjang sisi panjang dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. Berapa banyak permen yang ada di sekeliling kotak dan berapa banyak total 14. permen yang ada di dalam kotak? Berapa? 14. Itu 14 yang mana? Di keliling, Eh, keliling, keliling. di keliling ada berapa? 14. 14. Kalau yang di total Hmm, 12. 2, 12. Oke, 12. kita kita bahas ya. Nih, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gambar ya posisi dari si permennya ya. Nah, nih. Tadi kan permennya itu 4 permen di sisi panjang, 3 permen di sisi lebar ya. Nah, yang pertama kita ditanya berapa permen yang ada di sekelilingnya. Nah, berarti permen yang kita hitung yang hanya di bagian sisinya saja. Nih, ya. Di bagian sisi luar berarti ya. Nah, kita hitung semua permen yang ada di sekelilingnya, ya. Nah, untuk permen yang ada di sekelilingnya ini, ya, ini ada 10 permen, ya. Kenapa? Karena di panjangnya 4, ya. Terus kan di sisinya itu ada 3. Cuman, ya, karena di sisinya 3, tapi kan yang pertamanya itu sudah dihitung di sisi yang panjang yang di atas. Yang kedua juga sudah dihitung di sisi panjang yang bawah. Berarti yang tersisa hanya satu di setiap sisi. Ya, berarti kita hanya menambahkan 4 di sisi panjang atas, 4 sisi panjang bawah, terus di sisi lebarnya hanya ada satu dan satu. Berarti kelas 10. Jadi ada berapa? Jadi ada 10. 10. Oh, Ya. Nah, kalau permen total yang ada di dalam kotak kita kalikan. Ya. 4 dikali 3. Jadi totalnya ada 12. Ya. Seperti itu. Jadi untuk permen yang ada di sekelilingnya ada 10 permen. Untuk total yang ada di dalamnya itu ada 12 permen. Ya. Nah kesimpulannya, dalam semua soal di mana objek terletak di sepanjang keliling poligon, kita harus menggambar diagram. Ya. Nah tadi, untuk mengetahui posisi permennya, kita harus gambar permennya. Ya. Biar penghitungannya jelas dan sesuai. Oke. Sampai di sini Emran ada yang bertanya kan? ya. Kalau tidak ada silakan Emran dibuka soal di website Algonova nomor 2 ya. Tadi kan di lesson 12. Tadi Emran udah selesaikan nomor 1. Sekarang kerjakan Bentar, soal yang di nomor 2 ya. bentar. Ya, Yang maksudnya P ikut CM itu apa? Ika. P yang itu loh, apa sih? Kan soal pertama di nomor 2. Soal pertama. Soal soal kedua nomor 1. Ah, oh soal Ya itu. kedua nomor 1 nih. Nomor 1. Nomor 1. Oh Soal ini. dua, nomor, ya, Ini. ya. Nah, itu Ah, maksudnya P. P-nya apa? nih Pak Trudi sedang menggambar.
rencana baru untuk taman. Bantu dia menghitung keliling. Ini maksudnya P-nya ini kelilingnya. Ya. Oh, Jadi ini hanya apa ya? Hanya huruf aja gitu. Ya, karena kan yang ditanya di sini menghitung keliling. Ya, jadi P ini maksudnya keliling. Eh, ya, silakan Imran dikerjakan soalnya ada 12. Ya, ya. waktunya berapa menit? 15 menit cukup. Kakak kasih waktu sampai jam 15 menit ya. 11.55. Nanti setelah itu kalau Imran sudah selesai kita lanjut ke Kalau materi. sampai jam 12, Sampai jam 12 boleh. Ya. eh, Ya, silakan. Waktunya sampai jam 12. Silakan. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan boleh, silakan ya. Nanti kakak bantu. Mister, izin Yuk. matiin kameranya dulu ya. Ya, silakan, silakan. Soalnya Dikerjakan ya kalau soalnya. ada kameranya agak nge-lag dikit. Ya, silakan.
Bisa ya, Meran? Bisa. Kalau ada yang mau tanyakan boleh ya. Silahkan tanyakan nanti.
Udah selesai, Emran? Kita udah, Hah? udah. Udah? Oke. Ya. Sudah, kita lanjut ya ke Ya. materi yang ketiga. Ya, Oh, materi. sebentar, Mister. Bentar, aku dipanggil sama eh mbak aku sebentar. Ya, silakan.
Mister, Mister, Mister. Udah, Imran? Ya, Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kakak share screen dulu. Share screen kakak kelihatan? ya. Kelihatan ya? Nah, materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang lingkaran Euler. Ya. Nah, di dalam bentuk geometris ada tiga tanda ya yang bisa menandakan bentuk geometris tersebut. Ya, ada warna, ada bentuk, dan ada ukuran. Nah, nih ya. Yang pertama, apa perbedaan Aku bentuk udah, geometris di bawah ini dan bagaimana kemiripannya? Ya, Emran? aku udah pertanyaan kita selesai kapan? Aku lupa. Gimana? Kita selesai kapan ya? Aku lupa. Kita selesainya, maksudnya Kita selesai kapan? Les kayak ini, aku lupa. les ini Iya. sekarang, nanti setengah satu kan? Oh iya. Kan kita waktunya 90 menit, ya. Nah, nih. Apa perbedaan bentuk geometris di bawah ini dan apa kemiripannya, Emran? Coba. Apa Dua-duanya perbedaannya? lingkaran. Hah? Dua-duanya lingkaran. Dua-duanya lingkaran. Bedanya apa? Warnanya sama ukurannya. Bedanya warnanya sama ukurannya ya. Nah, di sini yang satu bentuknya besar, warnanya biru. Eh, ukurannya besar, warnanya biru, bentuknya lingkaran. Yang kanan ya, warnanya hijau, bentuknya kecil, apa ukurannya kecil, bentuknya lingkaran. Ya, jadi di sini yang sama itu adalah bentuknya, bentuknya sama-sama lingkaran. Yang beda itu adalah warna dan ukuran. Ya, nih, apa perbedaan bentuk geometris di bawah ini dan apa kemiripannya? Bentuknya, terus kemiripannya ukuran sama warna. Iya, ya, yang beda adalah bentuknya, ya. Yang satu bentuknya segitiga, ukurannya besar, warna merah. Yang satu lagi, ya, bentuknya persegi, ukurannya besar, warnanya merah, ya. Nih. Jadi yang sama itu adalah warna dan ukuran. Yang beda adalah bentuk, ya. Nah, nih, bagikan bentuk geometris ke dalam kelompok yang sesuai. Nah, di sini ada kelompoknya nih, ya. Ada lingkaran untuk segitiga, ada lingkaran untuk segi empat. Nah, kita kelompokkan, ya. Bentuk mana yang masuk ke dalam lingkaran-lingkaran ini. Ya, nih. Nih, di sini bentuk yang pertama. Ini masuk ke lingkaran yang mana, Emran? Segitiga. Lingkaran segitiga. Bentuk yang kedua, Segi empat. segi empat. Bentuk yang ketiga, Segitiga. segitiga. Bentuk yang keempat, Segi empat. segi empat. Bentuk yang kelima, Segi empat. segi empat. Bentuk yang keenam, Segitiga. segitiga. Ya, nih. Jadi kita bisa kelompokkan setiap bentuk sesuai dengan kriterianya. Ya, nih. Bagikan bentuk geometris ke dalam kelompok yang sesuai. Ya, sama kayak tadi kita kelompokkan. Nih, bentuk yang pertama masuk ke mana? Kita harus memberikan segi segi bentuk geometris biru. Ya, bentuk yang pertama dia masuk ke bentuk geometris biru. Bentuk yang kedua, Segi empat, segi empat. Bentuk yang ketiga, geometris. bentuk geometris biru. Bentuk yang keempat, Segi empat. segi empat. Bentuk yang kelima, Segi empat. segi empat. Bentuk yang keenam, Yang dua terakhir geometris. ya, yang keenam geometris biru. Yang terakhir, nah, yang terakhir kemana nih? Eh, bentuk geometris. Dia geometris biru. Tapi juga lihat, dia juga Segi empat. segi Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah. segi empat. Ya, dia berarti di tengah. Tapi kan nggak ada nih lingkaran di tengah-tengah. Ya. Nah, gimana? Berarti di mana posisinya?
Nah, posisinya di di sini ya. Nih, jadi lingkarannya dia gabung, beririsan ya. Jadi karena dia segi empat dan bentuk geometris biru, jadi posisi lingkarannya seperti ini ya. Nanti dia di tengah ya. Nah, yang tengah ini adalah bentuk yang segi empat dan merupakan bentuk geometris biru. Ya, jadi kita bisa kelompokkan sesuatu sesuai dengan kriterianya. Dan kalau misalnya beririsan, kita bisa gabung. Ya, nih. Nah, ini nomor 5. Bagikan benda-benda di bawah ini ke dalam kelompok yang sesuai. Kelompok apa yang telah kalian identifikasi? Nih, di sini ada dua lingkaran ya untuk mengelompokkan benda yang ada di atas, tapi belum ada kriterianya apa. Nah, kira-kira kriterianya apa, Emran? Kalau kita lihat dari benda-benda yang ada di atas, kira-kira eh, kriterianya apa? binatang Ah, sama mesin sama transportasi. nah, binatang sama transportasi, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari benda yang ada, ya, kalau yang di sini kan di sebelah kiri ini transportasi. Transportasi. Kalau yang di sebelah kanan, Eh, burung binatang kecuali yang pesawat, pesawat, ya. Apa kesamaan dari binatang dan pesawat? dua-duanya terbang. Iya, nah ya, binatang dan pesawat itu terbang. Berarti untuk kriterianya kita bisa buat Oh itu yang kereta bis sama ya, mobil di kanan, nih, yang ya. Kanan kirinya bebas, tapi kita eh, bisa buat kriterianya yang satu transportasi yang transportasi, transportasi yang sebelah kiri, ya. yang terbang itu sebelah kanan, terus Iya. pesawatnya di tengah. Iya, ya. Nih, jadi untuk menentukan kriterianya kita lihat dulu bendanya, ya, dan apa yang beririsan. Ya, karena tadi kan lingkarannya kan beririsan, berarti harus ada yang beririsan dari kriterianya. Nah, di sini kriterianya ada transportasi dan yang terbang. Nah, baru setelah itu kita masukkan, ya, kereta. Ini kereta atau bus? Kereta ya. Kereta masuk kemana nih? Nih, kereta Nggak bisa. masuk ke, ya, silakan. Ya, bagus, bagus. Nggak selesai kamu mungkin gue nggak perlu ya. Tapi aku mungkin ya gue sendiri. Ya kalau ya lanjut Mister Chris. Nih, kalau kereta masuk ke kriteria mana nih, Emran? Kereta transportasi Kereta transportasi. Kupu-kupu yang terbang, yang terbang. Bus transportasi. transportasi. Yang Burung sebelah kiri semuanya transportasi. ya. Mobil juga transportasi ya. Burung yang Ya, terbang bentuk yang terbang. transportasi. Ya, Nah, pesawat di tengah. pesawat ada di Di tengah tengah. ya. Dia transportasi dan juga yang terbang. Nah, nih, pada diagram manakah kita dapat mengelompokkan bentuk-bentuk geometris ke dalam kategori-kategori sehingga tidak ada area yang kosong yang tersisa pada diagram? Kira-kira kita pakai pengelompokan yang mana nih, Emran? Yang kiri atau yang kanan? Sehingga tidak ada area yang kosong, Maksudnya, ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita isi ya si pengelompokannya ini ya, ketika kita isi tidak ada yang kosong, ya. Jadi semuanya terisi. Kira-kira kita pakai yang mana? oh, Ada di sini kelompoknya ini ada segitiga dan kotak, segi empat dan kotak. Nah, kira-kira segi empat dan kotak itu dia bagaimana hubungannya? segi empat dan kotak. Oh, dua-duanya seginya ada empat. Dua-duanya seginya ada Empat. empat, ya. Nah, jadi hubungannya kan segi empat itu merupakan apa ya? Kotak Kotak apa? masuk ke dalam segi empat, Empat. ya kan? Tapi belum tentu semua segi empat itu adalah Tak. kotak, Kotak. ya. Nah, jadi kotak itu adalah bagian dari segi empat. Nah,
Karena kotak bagian segi empat, jadi untuk diagram yang kiri ini dia nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena kotak itu tidak beririsan dengan segi empat. Kotak itu bagian dari segi empat. Nah, jadi kita gunakan yang kanan. Ya, nih kalau misalnya kita gunakan, ya, karena kan kotak itu bagian dari segi empat. Ya, jadi diagram yang kita gunakan adalah yang lingkaran kotak itu ada di dalam segi empat. Contoh, kalau misalnya kita kelompokkan, ya, misalnya nih gambar pertama, dia masuk kemana nih? Segi empat Segi empat. Yang kedua, kotak, kotak. Yang ketiga, segi empat, segi empat. Yang keempat, terus semuanya semuanya segi empat, segi empat. segi empat. Yang kelima kok kotak. Oh kotak, oh Ya, iya kan cuma miring ya. iya, cuma miring aja. Yang keenam baru segi empat. Ya, Ah, jadi kotak itu adalah bagian dari segi empat. Tapi segi empat itu belum tentu kotak. Ya, nih warna apa yang harus diberikan pada setiap bagian pada diagram? Ya, nih di sini ada diagram. Terus ada kriterianya. Ada sekolah musik, ada klub matematika. Nah, sini ada warna nih. Warna ungu itu untuk anak-anak yang hanya menghadiri klub matematika. Warna kuning, anak-anak yang hanya bersekolah di sekolah musik. Terus ada warna biru, anak-anak yang bersekolah di sekolah musik dan klub matematika. Nah, di mana kita posisikan warnanya? yang biru di tengah, Biru di tengah, yang kuning di kiri, yang ungu di kan yang kuning di kiri, yang ungu di kanan. Ya, kan. nih. Kita sesuaikan, ya. Ada anak-anak yang sekolah di sekolah musik aja, ada anak-anak yang sekolah di klub matematika saja. Terus ada anak-anak yang keduanya, ya, yang beririsan. Nah, berarti di sini warna yang di tengah kita kasih warna biru. Yang di kiri warna kuning, yang di kanan warna ungu, ya, seperti itu. Nah, terus ini kan setiap ini ada angkanya, ya. Yang di sekolah musik aja itu ada 7, yang di klub matematika aja itu ada 11, yang kedua-duanya ada 5. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung, ya, anak-anak yang sekolah di sekolah musik itu ada 5, ada Ada 7 lima. ditambah 5, ya, karena ada juga yang ikut di klub matematika juga. Tapi total semua anak yang sekolah musik itu ada 12. Total anak yang ikut di klub matematika itu ada 11 ditambah 5, ya. Ya, 11 tambah 5 jadi 16. Ya. Nah, untuk anak-anak yang sekolah di kedua-duanya itu ada 5 orang. Ya. Nah, diagram yang tadi kita gunakan dari tadi, ya. Diagram yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu disebut dengan lingkaran Euler. Ya, lingkaran Euler itu bisa yang terpisah, beririsan, atau bagian. Ya, yang terpisah berarti yang nggak ada hubungannya. Yang beririsan ada hubungannya, tapi sebagian. Ya, terus ada yang merupakan bagian dari yang lain. Ya, nah kalau merupakan bagian dia masuk ke dalam lingkarannya. Nah, lingkaran ini disebut dengan lingkaran Euler. Oke, sampai di sini, Emran ada yang bertanya kan? tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan Emran kerjakan soal di website Algonova. Berarti dikerjakan soal yang nomor 3 dan 4. Ya. Nomor 3 soalnya ada 9. Nomor 4 soalnya ada 6. Berarti ada 15 soal. Silakan. Emran dicoba diselesaikan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan. Coba diselesaikan. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kakak bantu. Nanti jam 12.29 kita rangkum. Sebelum kelasnya ditutup, kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Ya, ya. Silakan. Imran.
Tuh, Imran, sudah nomor berapa Imran? Dikit lagi. Oke, silakan. Kita masih ada waktu berapa menit lagi ya? Mister, Ya, aku udah sudah? Sudah selesai, Imran? Mister. Yuk, sudah selesai? Aku udah ya. Oke. Oke, kita ada 3 menit lagi ya. Ya. Jadi kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, Imran, Poligon, apa aja yang kita pelajari hari ini? poligon. Poligon. Di tahap pertama tadi kita bahas tentang poligon. Di bagian yang pertama, matematika perhitungan. Tadi kita bahas tentang apa? Bagian kayak apa sih? Misalnya kalau 7 kali 9, Nah, 7 kali 10 baru dikurangin 7 gitu. ya. 7 dikali kalau misalnya kita mencari hasil dari perkalian dengan 9, kita bisa kali dulu dengan angka 10. Ya. Setelah kita kali dengan angka 10, baru kita kurangi hasilnya dengan angka yang kita kali. Nah, itu yang kedua tadi kita bahas tentang poligon, ya, tentang keliling dari poligon. Bagaimana tadi cara kita mencari keliling dari poligon, Imran? Ditambah, ditambah Kita tambah apanya? Kita kita tambah semua panjang 7 sisinya. kali. Jadi untuk mencari keliling dari sebuah poligon, kita tambah seluruh panjang dari sisi poligon. Nah, yang terakhir tadi kita bahas tentang apa yang terakhir, Imran? Yang kayak bulat-bulat ini yang Apa namanya yang bulat-bulat? uh, Nah, hal yang bulat-bulat lah yang kayak di tengahnya ada apa gitu. yang bulat-bulat itu namanya lingkaran Ah, Euler, eu, ya, Euler. Jadi lingkaran Euler, ya. Nah, lingkaran Euler itu bisa kita gunakan untuk mengelompokkan masalah, ya, dan kita bisa selesaikan permasalahannya. Oke, jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, Emran ada yang bertanyakan? tidak, Tidak ada? Oke, tidak. kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini, ya. Terima kasih Emran sudah hadir di kelas hari ini.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke? Ya, Terima kasih, ya, Mbak. ya. Dadah.